Menjua-jua Madbatakrina Horas. Di video kali ini Bulang ingin menjelaskan bagaimana cara menanam bunga miana, dan bunga miana yang kita tanam hasilkan bunga miana yang rimbun, cantik dan indah tanpa melakukan pruning. Jadi ternyata bunga miana ini pada saat kita proses tanam mulai dari awal, untuk menentukan apakah bunga miana ini nanti bisa rimbun, cantik dan indah, itu juga tergantung dari bibit atau hasil stek yang kita stek, yang akan kita tanam ulang. Itu juga sangat berpengaruh sekali. Mungkin sahabat Bulang juga bisa melihat bagaimana hasil-hasil bunga miana kami yang masih berumur 1 bulan 1 minggu, tetapi sudah menunjukkan banyak sekali cabang dan bunga-bunganya begitu. Jadi bisa dikatakan bunga miana yang kami tanam ini semua sudah sangat rimbun. Tinggal perawatannya, proses pemupukan, penyiraman dan lain sebagainya begitu. Semoga sahabat Bulang juga dengan menonton video ini, sahabat Bulang juga nanti bisa menanam bunga miana, hasilkan bunga miana yang rimbun, cantik dan indah. Mari ikuti video Bulang. Baik sahabat Bulang, sebelum Bulang akan menunjukkan bagaimana cara stek bunga miana untuk dijadikan menjadi bibit, Bulang ingin menunjukkan dulu hasil bunga miana yang sudah kami tanam. Sahabat Bulang juga bisa melihat ini sebenarnya belum ada kami pruning ya, tetapi karena kami tanam tangkai yang besar, tangkai yang kuat, sehingga menghasilkan banyak sekali cabang. Begini sahabat Bulang ya, hasilkan cabang dan kita tidak perlu pruning ya. Mungkin nanti kita juga pruning hanya yang di atas ini saja, tetapi di bawah juga sudah hasilkan banyak sekali cabang. Sama juga dengan bolu pandan yang kami miliki ini juga sudah hasilkan banyak sekali cabangnya. Begitu. Itu. Jadi mungkin kami hanya tinggal pruning yang di atas ini saja. Jadi dia sudah menghasilkan banyak sekali cabangnya. Begitu juga dengan bunga miana yang kami tanam yang ini juga. Sama juga dengan ini, memang ini juga sudah pernah kami pruning hanya sekali saja, tetapi bunga miana ini karena memang kita tanam kemarin juga tangkai yang besar, sehingga dia juga sudah menghasilkan banyak sekali cabang. Begitu. Sama juga dengan hal ini, begitu ya. Jadi bunga miana yang kami tanam ini hanya satu tangkai saja ya sahabat Bulang ya, hanya satu tangkai, tetapi dia dari bawah memang sudah menghasilkan banyak sekali cabang, sehingga bunga miana yang kami tanam ini sudah menghasilkan bunga miana yang rimbun, cantik dan indah. Walaupun ini juga tidak terlepas dari perawatannya ya, perawatan mulai dari proses pemupukan hingga penyiraman yang memang harus kita lakukan secara intensif. Ini juga sahabat Bulang, ini juga sudah pernah kami pruning sekali ya. Ini sudah pernah kami pruning sekali. Nah, masih nampak bekasnya ya. Tetapi cabang-cabang yang di pinggir juga sudah mulai rimbun, dan hasil pruningan kemarin kita tanam juga di bawah. Sehingga ini juga membuat polybag ini semakin penuh, sehingga menghasilkan bunga miana yang lebih rindang lagi ya. Mari ikuti video kami selanjutnya. Kami ingin melakukan stek bunga miana, dan hasil stek itu akan kami tanam, dan harapannya bunga yang kami stek itu nanti juga bisa menghasilkan cabang bunga miana yang rimbun seperti yang ini, sehingga nanti kita tidak perlu beberapa kali pruning, tetapi sudah menghasilkan banyak sekali cabang bunga miana. Baik sahabat Bulang, juga sudah melihat bagaimana bunga miana kami ini sudah tua ya. Sudah tua, bisa dikatakan ini tidak layak lagi kalau dikembangkan begitu. Jadi supaya bunga miana ini juga tetap bermanfaat, jadi ini kita bisa gunakan menjadi bibit ya. Jadi ini sangat cocok sekali dijadikan jadi bibit ya. Jadi ini begitu kita nanti tanam, nanti dia akan menghasilkan cabang yang baru dari sini, dan sini juga, dan ini juga selanjutnya. Dan ini nanti kemungkinan kita tidak akan perlu lagi pruning begitu ya. Mungkin pruningnya nanti pada saat cabang-cabang yang ini akan lebih besar lagi. Jadi kalau sahabat Bulang ingin menanam bunga miana, tanamlah yang tangkai besar seperti ini ya.
salah satu juga keuntungannya, bunga miana cepat rimbun dan juga cepat besar dan tidak menunggu lama. Sama juga seperti hal ini. Kebetulan juga bunga miananya di sini banyak sekali cabangnya. Jadi ketika kita nanti tanam, nanti cabang yang ini akan melanjutkan perkembangan bunga miana, nanti hasilnya akan semakin rimbun ya. Sama juga dengan halnya seperti ini. Kebetulan ini kan sudah banyak cabang ya sahabat bulangnya. Ini sudah banyak cabang. Jadi ini sangat cocok sekali kalau kita tanam ulang. Jadi kita pruning di sini. Pruning di sini. Nanti kita tinggal tancapkan. Nanti ini akan mulai bertumbuhan, bunga miana juga akan cepat besar. Mungkin nanti pada saat tumbuh kita tinggal pruning di sini, dan nanti cabang-cabang ini akan menghasilkan bunga miana yang rimbun. Jadi kita hanya cukup tanam ini saja, tidak perlu lagi campur-campur yang lain dalam satu pot ya. Memang sahabat bulang, selain dari kita mempruning tangkai yang besar seperti ini tadi, kita juga bisa menanam bunga miana yang pucuk ya, seperti ini ya. Kita tanam dalam satu polybag atau satu pot itu lebih dari satu, tetapi hasilnya bunga miananya kerdil begitu ya. Sama seperti ini, kita juga tanam lebih dari satu tangkai, tetapi bunga miananya stagnan, tidak begitu berkembang ya. Juga sama dengan hal ini, kita tanam dalam satu polybag itu ada beberapa batang. Ada beberapa batang, tetapi bunga miananya stagnan atau tidak berkembang, tidak seperti bunga miana yang tadi bulang tunjukkan begitu. Lebih baik kita menstek bunga miana untuk ditanam ulang. Steklah bunga miana yang tangkai yang besar, tangkai yang rimbun, supaya nanti hanya satu bunga miana saja bisa menghasilkan banyak cabang. Setelah kita stek, kita akan tanam ya. Ditanam di polybag yang sudah kita siapkan. Jadi ini polybag yang sudah kami siapkan. Cara menanamnya sama seperti biasa. Kita kasih lubang dulu. Sebelumnya tadi tanahnya sudah kita basahi ya, sudah kita basahi. Nanti setelah kita tanam kita bisa siram lagi. Setelah itu kita tekan seperti ini. Setelah itu kita tanam yang ini juga. Setelah ini kita tanam yang ini. Jadi sebaiknya harus dikorek seperti ini supaya nanti ininya tidak terkupas ya. Lalu setelah kita masuk ke dalam, kita tekan seperti ini ya. Nah, begitu. Lalu kita tanam lagi yang ini. Jangan lupa ditekan ya, ditekan seperti ini supaya bunga miana dengan tanah ini langsung menyatu. Lalu bagaimana dengan ini? Apakah ini harus kita cabut? Tidak usah ya, biar saja seperti ini. Biar saja kita masukkan ke dalam. Lalu setelah itu kita tekan lagi. Lalu setelah itu kita siram ya. Setelah ditanam, jangan lupa disiram ya. Siram secukupnya, tidak usah terlalu banyak. Karena kebetulan tadi kita juga sudah menyiram tanah ini ya. Nah begitu. Jadi siram saja secukupnya. Dan besok pagi atau sore kita bisa siram kembali agar bunga miana ini bisa langsung tumbuh cantik dan indah. Baik sahabat bulang, demikian bagaimana caranya supaya bunga miana yang kita tanam hasilkan bunga miana yang rimbun tanpa di-pruning ya. Jadi tadi bulang sudah jelaskan, kalau sahabat bulang ingin menanam bunga miana, tanamlah tangkai yang besar, jangan pucuknya, dan memiliki cabang yang banyak, sehingga pada saat nanti kita tanam, dia langsung menghasilkan cabang yang banyak tanpa di-pruning. Mungkin kita hanya cukup mempruningnya pada saat nanti cabang-cabang ini sudah semakin mekar, semakin besar, baru kita pruning. Dan kita juga cukup menanam hanya satu tangkai saja, tidak lebih dari satu tangkai. Karena kalau kita tanam dalam satu pot lebih dari satu tangkai, bunga miana juga akan stagnan atau mengalami kekerdilan karena akarnya banyak di dalam tanah tersebut begitu. Jadi semoga dengan menonton video ini sahabat bulang juga semakin termotivasi untuk menanam bunga miana ya. Terima kasih sudah mengikuti video kami dan jangan lupa dukung terus channel kami dengan menekan tombol like, komen, dan subscribe. Dadah sahabat bulang.